Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawl wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana al-kiram, pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel ini ya. Lama ndak ketemu teman-teman. Ini saya cerita, ada sebuah cerita dari zaman dahulu. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang ibu yang sudah sepuh ya, yang sudah usia ya sekitar 50 tahunan ya. Beliau mempunyai seorang anak, yang anaknya ini sedang merantau. Setiap hari ibunya ini selalu mengharapkan kehadiran anaknya, yaitu mengharapkan kepulangan anaknya ke rumah dari rantaunya. Jadi setiap hari ibunya ini membuka pintu dan melihat apakah ada gerangan seorang anak yang pulang ke rumah atau tidak. Kemudian begitu seterusnya setiap hari, bahkan di suatu waktu beliau begitu sangat merindukan anaknya. Lalu ketika dia sudah melihat keluar dari rumah, apakah ada anak yang pulang atau tidak, kemudian beliau menutup pintu rumahnya, lalu dia pergi ke ruang makan untuk makan. Akan tetapi makanan yang tersisa hanyalah satu suapan makanan saja. Ya, inilah kisah rindunya seorang ibu kepada putranya. Ketika mau memakan sesuap makanan tadi, ya sesuap makan, hanya sesuap makanan tadi, terketuklah pintu dari luar. Ya. Kemudian akhirnya tidak jadi makan. Kemudian dibukalah pintu rumah yang diketuk tadi. Ternyata di luar ada seorang ibu-ibu yang meminta sedekah kepada ibu yang tadi. Karena dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya sesuap makanan saja. Akhirnya sesuap makanan itu dikasihkanlah kepada ibu yang meminta sedekah tadi. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Nah, ternyata di malam harinya anak yang dirindukan tadi pulang ke rumah. Di dalam perjalanan kepulangan anaknya tadi, ternyata ada seekor harimau yang menerkam putranya tadi. Namun ketika mau diterkam, mau dimangsa, ketika sudah diterkam ya dalam raungan singa tadi, sudah dicengkram oleh singa tadi, oleh harimau tadi, ketika mau dimakan, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak tahu namanya, kemudian menghempas harimau yang mau memakan dirinya, dan laki-laki yang menolong tadi berkata kepada harimau bahwa sedekah sesuap nasi atau sesuap makanan dibayar sesuap makanan. Nah, kemudian selamatlah anak laki-laki tersebut. Dia masih bingung dengan perkataan orang yang menolong tadi. Akhirnya dia pulang ke rumah. Nah,
inilah sebuah kisah di mana amal baik seorang ibu atau seorang orang tua kepada anaknya itu tidak disadari. Ketika orang tua beramal soleh, yaitu misalnya bersedekah, kemudian misalnya di atas namakan putra-putrinya, maka putra-putrinya ini bisa jadi sebab menjadi anak yang soleh, menjadi sebab menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Atau bisa jadi seperti kisah yang tadi, yaitu menjadi sebab pertolongan, ya, pertolongan Allah kepada putranya atas sedekah yang dilakukan ibundanya tadi. Jadi sadarlah teman-teman semua, mari kita berpikir bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang tua kita kepada kita, itu adalah untuk kebaikan kita semua. Asalkan perbuatan orang tua itu tidak melanggar syariat Islam. Atau ya perintah dari orang tua kita kepada kita itu tidak keluar dari syariat Islam. Maka kita sepatutnya wajib patuh kepada orang tua kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau melanggar syariat Islam atau berbuat dosa atau menyuruh kita untuk berbuat dosa, maka kita boleh tidak mematuhinya. Ahbaban al-kiram, pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, teman-teman kita semua, maka patut untuk wajib bagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, ya, ataupun orang tua kita yang membesarkan kita, ataupun orang tua yang mendidik kita. Karena orang tua kita itu ada orang tua kandung, ya, kemudian orang tua rohani, yaitu guru kita yang mengajarkan kita tentang ilmu agama, atau orang tua kita yang membesarkan kita, walaupun bukan orang tua kandung. Jadi seperti itu, kita wajib berbuat baik kepada mereka dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ya, jadi ini adalah nasihat buat saya sendiri dan untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih, inilah kisah yang sangat menarik supaya bisa diambil pelajaran buat kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.